Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab intervensi jaringan gelombang frekuensi WiFi di masing-masing lokasi. Jadi penyebab utama yang dialami teman-teman yang hari ini saya cek di kondisi di lapangan masih banyak, entah tidak tahu atau belum paham atau memang disengaja, karena ini sebenarnya hal sepele tapi menimbulkan efek yang sangat uh, gimana ya, menurut saya itu sangat membuat gelombang frekuensi SSID WiFi kita itu kadang sering muncul hilang, dan RTO nya juga sering naik turun jika menggunakan frekuensi WiFi yang kita set di masing-masing klien. Hampir rata-rata menggunakan frekuensi 40 MHz, kadang malah auto 20 MHz dan 40 MHz. Di sini saya contohkan untuk topologi yang hampir mayoritas di lapangan terjadi. Jadi di sisi channel di access point 1 ini, misalkan WiFi A, WiFi B, WiFi C, WiFi D, dan WiFi E. Di sini saya sudah men-set secara sistem tidak akan berubah-ubah karena tidak saya setel auto seperti di gambar yang paling kiri ini. Jika ini terjadi auto, pasti akan mengimbas ke sinyal WiFi SSID yang lain. Misalkan di sini sudah saya set channel 5, channel 6, channel 8, dan channel 11. Ketika ini auto, router ini akan mencari frekuensi yang kosong antara channel 5, 6, 8, 11. Di sini berkesinambungan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk frekuensi yang sudah ada untuk di lokasi kita di Indonesia, yaitu channel 1 hingga channel 13, masing-masing dengan gelombang radio 2,4 hingga 2,472 yang diperbolehkan di masing-masing perangkat router yang kita pakai. Jadi hampir mayoritas rata-rata kawan-kawan yang di lapangan menggunakan channel auto seperti ini. Apabila channel ini mengarah ke channel 6 atau 5, implementasinya di lapangan yang tidak terlihat kasat mata, dia akan mengarahkan ke sini jika menggunakan Ether 5. Otomatis frekuensi sinyal yang ada di lokasi akan bertabrakan dan menyebabkan intervensi. Penyebabnya apa? Sinyal drop bandwidth, meskipun kita mempunyai bandwidth 20 mega atau 30 misalnya, ketika di speed test pasti juga akan drop, karena di sini speed test juga bukan pacuan untuk apakah koneksinya stabil atau tidak, bukan seperti itu ya teman-teman. Apalagi ketika dia mengarah ke channel 8 misalkan. Jika kondisinya di lapangan seperti ini, maka router dengan SSID channel 5, channel 6, dan 8 akan mengakibatkan tertabrakannya gelombang frekuensi radio di channel 5 dan 6 dan 8. Juga sebaliknya, di channel WiFi yang auto ini juga akan mengalami koneksi yang sangat drop dari segi ping. Jika kita ping misalkan di sini ke Cloudflare misalnya menggunakan IP-nya 111, dia pasti akan naik turun fluktuatif, tidak beraturan. Beda jika kita menggunakan koneksi kabel, karena kita menggunakan koneksi wireless. Di sini dia terlihat kadang 300 milisecond, kadang 26 milisecond, kadang juga 20 ms, tahu-tahu naik ke 76 ms. Ini malah sampai 344 ms. Mungkin yang kurang paham dari teman-teman yang seprofesi juga, jika menggunakan koneksi kabel pasti akan mengalami koneksinya itu stabil 1 ms, 2 ms lah, enggak berubah-ubah, tidak berubah-ubah terus 1 ms karena menggunakan koneksi kabel. Hal ini terjadi karena koneksi yang kita lakukan adalah menggunakan wireless. Di sini kita memanfaatkan gelombang frekuensi radio yang ada di udara yang tidak terlihat. Ketika kita mengeping menggunakan frekuensi, maka pingnya akan membengkak seperti ini teman-teman. Disebabkan apa? Karena disebabkan oleh frekuensi yang berubah-ubah dari akses point yang kita set auto, apalagi yang jika menggunakan frekuensi 11. Jadi
ketika teman-teman menggunakan frekuensi 11. Topologinya yaitu ketika auto ini mendapatkan channel 11 dan bertabrakan dengan channel 11 melewati channel 5, 6, 8 di sekitar lingkup router masing-masing router ini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Semua akses point yang di situ pasti akan menyebabkan bandwidth bandwidth drop, ping akan tinggi, tidak beraturan, apalagi ketika bermain game online sangat-sangat terasa menyebabkan pingnya drop. Jika kita balik ke simpulan di dalam koneksinya tidak bermasalah di jaringan kabel, memang tidak bermasalah karena di sini yang disebabkan adalah frekuensi gelombang radio yang saling bertabrakan seperti itu. Jadi di sisi lapangannya kawan-kawan, bukan di sisi server kawan-kawan yang mendistribusikan kabel di antara mungkin ODP atau switch hub yang lain. Itu tidak akan bermasalah ketika kawan-kawan ping di sisi jalur IP yang didistribusikan ke masing-masing access point. Tapi ketika frekuensi ini di setel auto, ya disebabkan frekuensinya akan mencari frekuensi mana yang kosong, karena sistem dari router tersebut tidak akan bisa advance ya, karena ini seperti ini kronologinya, sampai kapanpun pasti akan menyebabkan drop di sisi jaringan teman-teman. Ini mungkin untuk masukan teman-teman yang lain juga mungkin nanti bisa diterapkan di lapangan untuk sesuai kebutuhan jika kita ingin setel biar tidak terjadi dan menimbulkan seperti ini. Yang kita lakukan yaitu sebelum kita menginstalasi jaringan di masing-masing router di user, untuk pemasangan biasanya ada yang minta pemasang mungkin ya kalau zaman dulu belum ada banyak wifi, kita kan inginnya satu wifi bisa dipakai hingga sampai jauh. Kalau waktu dulu iya mungkin masih bisa, karena jarang sekali jaringan wifi di tiap lokasi. Dan hari ini kondisinya sudah berbeda teman-teman. Setiap SSID mempunyai frekuensi 1 sampai 13. Kemungkinan kalau tenda itu masih maksimal yang versi 3 ke bawah, masih 11 belum ada channel 13. Jika menggunakan Totolink dan Kipon atau Xpon pasti support ke channel 13. Itu ketika pancarannya dibikin 100% kemudian 40 MHz. Kalau 40 MHz memang sangat jauh pancarannya, tapi menyebabkan ini frekuensinya bertabrakan dan menimbulkan efek dampak ke akses point yang lain, menyebabkan drop bandwidth dan ping. Seperti itu ya teman-teman, harus dipahami sebelumnya buat teman-teman. Kalau kita semaunya men-set oke lah kalau sinyalku biar paling menang ketika terjadi intervensi bertabrakan gelombang seperti ini, tidak bisa seperti itu. Karena ketika kawan-kawan mengesetnya misalkan 40 MHz di sisi ini, lalu dual band ada yang sekarang 2,4 GHz dan 5 GHz, bisa sangat jauh pancarannya. Ini malah menimbulkan semua router di lokasi cepat panas satu, kemudian ping akan naik. Malah kadang suka terjadi sinyalnya gampang hilang, tahu-tahu muncul, kadang-kadang hilang. Karena apa? Di sini settingan di posisi router, output gain traffic pancarannya dibikin 100% dan sangat panjang. Yang sebelumnya channel di SSID yang lain tidak muncul, akhirnya muncul di mana-mana. Ini menyebabkan satu bandwidth drop, sinyal gampang hilang, kadang muncul. Router mana yang paling kuat throughputnya sampai 300 Mbps atau sampai 400 Mbps, apalagi yang 5 GHz bisa sampai 1200 megabyte per second. Jadi selain router ini panas karena dia paling besar pancarannya ke area lokasi gelombang frekuensi radionya di wifi, meski yang router channel 5 hingga 11 ini akan terpengaruh, pingnya akan hancur, kemudian
si router ini juga akan mengalami, router yang auto ini juga akan mengalami ping yang sama juga seperti itu, karena dia terus-terusan bertabrakan dengan gelombang ini. Jadi sebelum teman-teman menginstalasi untuk frekuensi berapa yang paling efisien di lokasi masing-masing, karena setiap lokasi berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ya kawan-kawan harus melihat dulu lokasinya menggunakan mungkin aplikasi pihak ketiga. Coba kita implementasikan menggunakan yang saya buat seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasi wifi scanner ya teman-teman. Kita cek dahulu lokasi topologi di lokasi ini. Jadi di sini ada, saya menggunakan perangkat saya ini, laptop saya ini menggunakan jaringan di SSID ini guysnet. Di sini terdapat 1 2 3 4 5 yang terlihat di PC saya ini. Nah 1 2 3 4 5 6 ada tambah lagi ya kawan-kawan. Di sini terlihat bahwa channel yang muncul di lokasi saya berada ini sangat ya, hampir sama sesuai yang kita buat topologi ini. Apa yang terjadi? Pingnya fluktuatif, naik turun, tidak bisa stabil. Misalkan 20 ms milisecond tidak apa-apa, agak bengkak, tapi terus-terusan 20 ms. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kadang 300 ms, tahu-tahu ke 16 ms turun, tahu-tahu naik lagi ke 600 ms. Itu pasti sangat hancur-hancuran. Di sini terlihat jika kita menggunakan sinyal yang paling dekat di lokasi kita, memang kita mendapatkan 270 megabits per second. Untuk ini bukan bandwidth ya, ini adalah bandwidth pancaran dari sinyal frekuensinya, bukan bandwidth yang kita miliki untuk dari provider, bukan, harus dibedakan juga. Di sini terdapat ada channel yang saya gunakan ini auto 11 sampai channel 7. Kemudian yang di selain ini ada dengan vendor masing-masing ini ya. Xioncom adalah Totolink, Tenda, kemudian Netcore. Di sini ada channel 11, 5, 11, 11, 1, 6, 1 dan 1. Ini channelnya. Apa yang terjadi jika seperti ini kondisi di lokasi teman-teman? Ya pasti itu sinyalnya akan kadang sinyal muncul, kadang hilang. Di sini jika throughputnya seperti ini, ada yang 144 megabit, yang kecil ada 300 megabit. Dia akan kalah karena yang paling besar di sini adalah throughput yang 300 megabit per second. Jika yang terjadi seperti ini, yang 300 mega ini memang paling besar sinyalnya, tapi dia tetap kena imbas juga karena intervensi itu untuk keseluruhan gelombang radio yang ada di lokasi. Apabila kita segmentasinya kita ratakan atau kita selaraskan supaya tidak berantakan seperti ini, harusnya bisa meminimalisir satu ping, sinyalnya pasti akan stabil. Kemungkinan jika kita mengambil dari provider 20 hingga 50 Mbps, yang hilang pun kemungkinan cuma 5 hingga 20% lah maksimalnya. Tidak terlalu tidak terlalu sangat jomplang jika kehabisan bandwidth di gelombang radio yang kita pancarkan, karena bandwidth melalui gelombang radio jika kita menggunakan wireless. Jadi di perangkat saya ini memang kapasitas routernya adalah 300 Mbps, tapi karena terjadi intervensi akhirnya rata-ratanya hanya mendapatkan 103 Mbps. Ini sebenarnya kan belum aman karena dia pasti akan naik turun pingnya. Jadi langkah untuk implementasi untuk sebelum kita menginstalasi perangkat router di masing-masing tempat, kita cek dahulu di sini. Di sini ada frekuensi 1, 11, 6, 5 dan 1. Yang paling longgar berarti di sini kurang lebihnya itu kan 8. Untuk perurutan kita men-setting gelombang radio itu ya kita berpatokan dari dasar dulu ya. Satu gelombang radio itu maksimalnya itu ada yang kembar 2 tidak masalah, mungkin maksimalnya 3. Jika ada yang kembar lebih dari 3 pasti akan frekuensinya bertabrakan. Jadi lagi-lagi kita harus kembali ke dasar ya kawan-kawan. Di sini terdapat dari dasarnya dari channel 1 hingga 13. Kalau ini adalah contoh 14 karena di frekuensi di Indonesia gelombang radio yang dibolehkan yaitu 1 hingga 13 antara 2,412 hingga 2,472. Jadi ketika di lokasi terdapat
channel 1 kita harus menggunakan dengan tingkatan tangga melewati channel 2, 3, 4, 5 yaitu 6. Jika di channel tersebut sudah ada channel 6, kita harus melewati lagi menggunakan channel dengan urutan tangga 5 tingkat, 7, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 11. Jika menggunakan 13 pasti akan bertabrakan channel rata-rata channel 13 ketika throughputnya dibikin 20%, tidak terlalu lebar pitanya, kita channel 11 kemudian ke 13 juga akan mengurangi intervensi. Itu langkah solutif yang saya sudah implementasikan di lapangan, karena rata-rata sinyalnya pasti dibikin sangat tinggi sehingga mengintervensi gelombang radio yang mungkin ada wifi di tetangga, ada yang wifi A, wifi B, wifi C bukan punya milik kita, juga akan bersinggungan intervensi gelombangnya. Satu gelombang frekuensi yang ada di lokasi misalkan satu maksimal adalah penggunaan di 3 perangkat radio router. Jika sudah terdapat frekuensi 1 di gelombang radio yang terdapat di lokasi, kita harus setnya di channel 6. Juga sebaliknya, jika di situ tidak ada channel 1 yang terdapat adalah channel 3 atau 4 yang kosong, kita harus menggunakan tingkatan 5, berarti 5, 6, 7, 8 di antara channel 9 dan 10 yang efisien menggunakan frekuensi di lokasi tersebut. Kita kembali ke cek di lokasi yang saya gunakan ini, yaitu di sini channel 40 pasti akan sangat jauh pancarannya, karena selebihnya dari channel 40 yaitu menggunakan 20 MHz. Di sini memang channel yang saya gunakan paling tinggi gainnya dan sangat jauh, tapi radio saya juga akan terkena imbas karena ping juga akan bengkak karena bertabrakan dengan gelombang-gelombang ini. Untuk melangkah implementasinya saya akan ratakan biar tidak saling bertabrakan di sini. Di sini saya menggunakan fiber home ya teman-teman, dengan channelnya auto 11 sampai 7. Di sini saya cek di lokasi yaitu yang sangat kosong. Di sini kan channel 1 sudah terpakai untuk 1, 2, 3, 4 dengan masing-masing SSID ya. 1, 2, 3, 4. Di sini sudah tidak bisa dipakai channel 1. Kemudian kita cek channel 11, 1, 2, 3. Di sini masih memungkinkan bisa. Tapi untuk menghindari supaya tidak rentan intervensi, barangkali nanti ada akses point lagi yang dipasang menggunakan channel auto, kita set di channel 5 atau channel 6 atau 8 masih efisien untuk menggunakan channel frekuensi tersebut. Kita masuk pengaturan wirelessnya di router perangkatnya. Kebetulan saya menggunakan fiber home. Kita masuk dulu. Saya login dahulu ke perangkat router ini. Kita masuk ke menu network. Nanti sesuaikan saja jika teman-teman menggunakan access point yang merek vendor lain, pasti ada itu. Nah, di sini biasanya di menu basic. Di sini saya set ke 20 MHz. Kemudian channel yang kosong tadi yaitu antara 5, 6 dan 8 saya menggunakan channel 8. Kemudian intervalnya saya kecilkan supaya tidak kemana-mana, hanya di ruangan saya saja. Kita apply. Karena router ini support dual band, jika teman-teman menggunakan support dual band, yang kita harus memilih salah satu karena hari ini tidak efisien jika perangkat router berjalan di MUMIMO, berjalan berbarengan, tapi kondisi di software dan hardware-nya tidak mumpuni digunakan di sini. Kita harus gunakan salah satu. Jika menggunakan dual band ya kita gunakan salah satunya yang 5 GHz atau 2,4. Saya matikan yang 5 GHz nya supaya tidak terjadi intervensi yang lebih. Setelah kita mematikan frekuensi yang 5 GHz nya, jadi untuk tambahan saja masukan jika teman-teman ingin menggunakan dual band, kalau saya sarankan untuk menggunakan satu router guys 2,4 GHz dan tambahkan satu lagi router yang dimaksimalkan untuk 5 GHz saja. Jika menggunakan satu perangkat router dengan
menjalankan dua frekuensi 2,4 dan 5 GHz itu tidak efisien. Di perangkat router tersebut juga akan bekerja lebih tinggi dan panas. Itu kadang kita suka harus sering restart router tersebut, teman-teman. Kemudian dari pancarannya kita harus kecilkan 2,4 dB kontrol ini. Kalau dulu memang iya kita membuatnya 100% biar pancarannya lebih jauh, kondisi lapangannya masih jarang wifi yang ada di lokasi. Tapi hari ini kita harus mengesetnya kita cukup mencakup satu ruangan saja, meskipun nanti efeknya ketika agak jauh mungkin di paling belakang rumah atau di pelataran rumah tidak akan muncul. Ya, kita harus punya resiko masing-masing dengan kebutuhan masing-masing juga, karena jika tidak seperti itu intervensi terus pingnya juga akan hancur. Kita set ke 20%. Di sini pancarannya juga akan kecil dan sinyalnya juga akan full. Jika bertabrakan di sini pasti sinyalnya juga akan berkurang meskipun sudah kita set 100% misalnya ini 100%. Kalau bertabrakan di sini barnya juga akan berkurang, kadang 4 bar, kadang 1 bar, padahal udah kita set ke 100%. Itu penyebab karena frekuensi gelombang sinyal wifi kita bertabrakan, teman-teman, seperti gambar ini. Jadi bertabrakan seperti ini itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kenapa harus diset seperti ini. Kemudian jika sudah untuk 2,4 nya karena sudah kita nonaktifkan, dia tidak akan muncul juga. Kemudian kita pastikan frekuensi yang dipakai yaitu frekuensi yang sudah kita setel di channel 8. Kita cek di aplikasi wifi scanner. Di sini sudah berubah ke channel 8. Kemudian dari gelombang yang kita lihat sebelumnya saling bertabrakan, di sini sudah agak mulai mereda. Yang tadinya itu dari yang hijau ini ya, dari channel 1 sampai 13 dimakan semua. Dia menggunakan channel 3, channel 5 hingga channel 13. Karena di sini channel SSID ini tidak terlalu dipakai, kita cek dahulu di sini. Channel ini tidak terlalu dipakai di lokasi ya. Channel 1. Jadi ini pasti dia koneksinya stabil karena tidak terlalu bertabrakan. Dan kita lihat di sini channel 11 sudah digunakan untuk di 3 perangkat. Jika kita menggunakan perangkat router kita di channel 13, yang paling efisien yaitu di channel 8 ini masih saling bertabrakan, teman-teman. Jadi untuk lebih efisiennya biar throughputnya ini bisa rata-ratanya sampai ke 30 MHz, kita rubah kembali ke channel berapa ya, 6, 5, 1, 11, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Kita rubah ke channel 6 saja ya, teman-teman, biar dia tidak terlalu panjang memakan channel 3 hingga channel 13. Kita balik lagi ke settingan router, kita rubah menjadi ke channel 6 dan kita klik apply dan kita cek lagi apakah gelombang radionya masih bertabrakan. Supaya apa, teman-teman? Supaya ini barnya itu stabil, tidak kadang berkurang kadang naik. Ke channel 6. Jadi di sini tidak terlalu intervensi, meskipun masih ada saling bertabrakannya, tapi kita bisa menghindari ketika nanti terjadi misalkan pas waktu panas, setelah panas terjadi hujan, itu pasti routernya akan hang. Itu seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pengimplementasiannya. Biasanya yang seperti ini setelah router kita restart dia akan normal, dan selama tidak ada channel yang auto, insya Allah akan aman dan tidak akan membebani gelombang yang bukan milik kita juga, dan dia akan tersusun rapi seperti ini, tidak saling bertabrakan seperti ini, dan kronologinya pasti akan seperti ini. Meskipun ada saling bersenggolan tapi tidak terlalu menghabiskan gelombang yang ada. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Semoga menginspirasi, bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga, supaya tidak mengaktifkan channel auto, kemudian menseragamkan channel berapa yang harus dipakai. Maksimalnya 3 untuk channel 5 misalkan. Di sini ya maksimal 3 router di lokasi tersebut ya,
5 3, kemudian ke langkah selanjutnya ini diganti ke channel dari 5 yang kosong 11 misalkan. Jika ada channel 1 yang auto kita rubah ke 20 mHz. Kalaupun menggunakan channel 40 mHz, throughputnya juga harus kita kecilkan seperti itu. Cukup sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada solusi-solusi yang lain untuk sharing-sharing sesama pegiat wifi, bisa sharing dan tulis kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.